ini terkait dengan pengawasan. Kenapa pengawasan itu perlu yang mulia di pengadilan? Pekerjaan kita ini kalau tidak dikontrol, acak-acakan. Organisasi yang tidak ada kontrol, acak-acakan, amburadul, bahkan nanti timbul korup segala macam, maka pengawasan adalah sebuah keniscayaan. Ini bentuk-bentuk pengawasan seperti apa yang dilaksanakan kita dari PTA ke bawah dan juga kita mengawasi lah dalam satker di bawah ini seperti itu. Zaman-zaman dulu saya jadi hakim tahun 95, itu pengawasan tuh langsung hakim agung turun ke daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisikar, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam seri YouTube PA Pangkalan Kerinci. Alhamdulillah di sesi ini kita hadir tamu yang sangat-sangat istimewa dan luar biasa. Untuk menghadirkan beliau ini memang kita agak lama menunggu karena kita harus ngantri karena kesibukan beliau. Akhirnya dapatlah kita antri di Pangkalan Kerinci ini. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Alhamdulillah hadir bersama-sama di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Yang Mulia, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Baik. Sehat Yang Mulia? Sehat. Harus sehat. Ya. Kalau dalam PSK kalau ditanya selamat pagi semuanya pagi semua Yang Mulia ya. Walaupun sampai malam juga selamat pagi. Betul. Selamat pagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Yang Mulia senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Selamat datang Yang Mulia di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci hari ini. Baik, terima kasih. Izin Yang Mulia, sebelum kita memulai perkenalan terlebih dahulu, sedikit secara singkat biografi Yang Mulia. Asli mana ya? Atau nama lengkapnya dulu Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kita sebutannya apa ini, hostnya? Hostnya Yang Mulia. Hostnya, baik. Tapi kalau penonton kita disebut Bisikar. Baik ya. Baik, host kita yang luar biasa dan rekan-rekan Bisikar ya. Saya tentu di awal memperkenalkan diri ya. Siap. Nama kita sudah sama-sama mafhum lah. Muhammad Jumhari saya. Saya sebenarnya asli orang Indramayu aslinya. Asli Indramayu. Indramayu aslinya dan berbahasa Jawa. Tapi bukan Jawa ngapak ya. Iya. Orang Indramayu itu enteng bahasanya. Sekarang saya home base-nya di Cirebon sejak 2001 setelah pindah dari Manado. Nah, jadi pendidikan saya ini orang umum sebenarnya dari SD, SMP, SMA, tapi kemudian masuk ke IAIN Bandung. Oh, tidak pernah mondok? Nggak pernah mondok, saya nggak pernah. Jadi saya ini apa ya istilahnya kalau disebut ustad anu lah, ustad imitasi lah. Tapi kalau di Jawa ini ada semacam kita kenal, karena saya juga pernah di Jawa ini. Jadi ada santri kalong kalau nggak salah. Dia artinya pagi dia sekolah umum kan, malam dia mondok kayak gitu, tidur di rumah kiai. Kebetulan saya dari SD sampai SMA itu emang nggak pernah mondok ya, meskipun kita belajar dengan ustadz tentang agama ya, termasuk dari orang tua saya. Iya. Tetapi ketika saya kuliah di IAIN, dari semester pertama saya sudah mondok. Nah, saya alumnus Pesantren Al-Mardiyatul Islamiyah Bandung. Sampai sarjana saya mondok. Kenapa saya mondok? Karena saya berpikir untuk masuk ke IAIN itu kita tidak punya bekal agama yang memadai. Wah, kita keteteran. Apalagi untuk di syariah itu kalau ujian sebelum skripsi kan ada namanya ujian komprehensif. Iya. Itu baca kitab itu.
Ya, di tes itu ngaji. Kitab itu. Di dalamnya ada kitab fikih, ada yang keduanya tentang tafsir, yang ketiganya tentang hadis. Itu gundul semua itu. Kitabnya yang sudah biasa kita baca itu, misalnya Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd, kemudian kitab Tafsir Ayatil Ahkam As-Sobuni, itu biasa diuji itu. Jadi kalau anak-anak syariah nggak bisa baca kitab, nggak lulus ya. Pasti. Makanya saya sejak semester 1 saya nyantren. Jadi saya ini santri, bukan mantan santri loh, santri sebenarnya. Cuma tidak berpeci. Bukan juga pesantren kilat ya, Mulia, bukan. Bukan. Iya. Ya, kemudian kita kuliah terakhir kita di Unisba. Oh, ini berarti ngambil 2 ini. Enggak, maksud saya S1 udah lewat lah ya. S1-nya di UIN Bandung. UIN Bandung ya sekarang UIN. Ya, UIN. Keluar 91 melanjutkan serata 2. S1 lagi saya. S1 lagi. Tahun 2007 selesai di Untag Cirebon. Kemudian hukum. 2001 saya selesai S1 di Untag Cirebon. Kemudian ilmu hukum S2 di Untag Jakarta 2007. Nah, kemudian saat saya tugas di Bandung tahun 2010 sampai 2013 saya S3. Saya keluar S3 dari Unisba Bandung 2015. Desember 2015. Sampai hari inilah bekal itu. Oke, itu jenjang pendidikan ya. Alhamdulillah secara struktur istilahnya pendidikan udah selesai ya. Tinggal propnya saja nih Mulia berarti. Tinggal ngisinya aja. Ngisi ilmunya. Siap. Oke. Kalau istri yang Mulia asli mana? Istri saya orang Sunda. Beliau dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Dia guru ya, profesi guru. Beliau waktu kuliah dia di IAIN Bandung juga, jurusan tadris bahasa Inggris, saya syariah. Oh gitu. Dan saya sendiri terus karena istri saya guru, muter-muter sendiri terus. Iya. Jadi ya bujang lokal lah ya. Bulog ya. Betul. Kalau anak yang Mulia ini? Anak kami 3 cowok semua. Cowok semua, yang sudah berkeluarga 1 yang pertama. Yang kedua udah selesai, yang ketiga sedang menyusun skripsi di UIN Bandung. Mudah-mudahan Agustus bulan-bulan depan selesai, dia katakan insya Allah Pak Agustus wisuda. Wisuda. Tapi sayangnya saya kecewa dengan teman-teman, dengan anak-anak saya, nggak mau jadi hakim. Oh gitu. Alasannya saya nggak mau seperti bapak ninggal-ninggal anak dan istri. Waduh, saya. Luar biasa itu. Jadi saya secara batin ada yang mengganjel ya. Teman-teman lain kan, oh anaknya hakim, bapaknya hakim. Ada turunan gitu. Iya, ya ada penerus lah. Dia tidak tertarik karena dia bilang saya tidak mau tertarik dengan aturan. Wah, keren banget jawaban kamu sih. Saya tidak mau meninggalkan istri dan anak seperti bapak ninggal anak berantakan kan itu. Saya bilang nggak begitu. Mestinya kamu cari istri yang rumahan kan. Iya, yang bisa tapi itu dibawa. Pilihan anak. Iya. Jadi nggak bisa kita paksa. Ya kadang kala memang seperti itu ya Mulia. Iya. Pemikiran kita berbeda dengan cara berpikirnya anak-anak gitu. Mungkin yang terbaik bagi mereka kayak gitu. Baik ya Mulia. Masuk ke pengadilan agama ini tahun berapa ya Mulia? Waktu itu tesnya. Saya selesai 91 bulan Februari. 91 bulan Februari. Kemudian testing itu sekitar bulan Agustus ya, tahun yang sama. Berarti ketika di UIN Bandung ini Mulia? Iya, IAIN Bandung. Iya, IAIN Bandung. Selesai 91 pada bulan Februari Maret itu. Kemudian saya ikut tes Cakim zaman itu ya. Zaman itu tahun 91 juga pada bulan Agustus. Terus Agustus, September, Oktober kan berturut-turut itu. Tes tulis, kemudian psikotes, tes baca kitab kan beda waktunya. 1 bulan lulus dipanggil lagi terus sampai dinyatakan lulus. Baru tanggal 5 Januari kalau tidak salah 1992 baru kayak memulai pendidikan calon hakim untuk yang pertama kali yang 1 tahun itu. Oh, yang 1 tahun. Ya. Jadi dalam ijazah kami itu tertulis nilai yang ada pada ijazah pendidikan Cakip ini bisa dikonversi untuk S2 di Jakarta. Oh gitu, mata kuliahnya berarti karena mata pembelajaran pembobotan selama pendidikan. Iya betul. Oh, gitu. Tapi karena setelah itu kami kemudian berangkat ke Manado kan,
nggak ada lah IAIN-nya, pasti di Jakarta kan. Jadi kita nge-start dulu, menikmati dulu. Zaman itu berarti Capek Cakim langsung ya mulia? Capek Cakim saat itu. Capek Cakim. Sebab waktu itu kalau misalnya nggak lulus, ya nggak jadi pegawai. Kalau zaman sebelumnya kan kalau nggak lulus hakimnya bisa masuk jadi PNS-nya ya. Kalau ini memang murni, kalau misalnya nggak lulus berarti memang pure nggak murni, nggak lulus berarti jadi PNS. Nggak lulus total ya. Memang murni Capek Cakim ya. Iya. Ada 250 yang lulus dari 2000 pendaftar itu. Dari 2000 pendaftar. Dari 2000, tahun 91. Zaman itu berarti masih di bawah Kementerian Agama. Masih. Dan NIP kita juga NIP Depag kan. Saya masih ingat itu. 150 253 743. Ah itu NIP lama saya. Sekarang udah dikonversi ya. Udah dikonversi ke Oke. Ya ini tadi sekelumit biografi beliau kita dalami seperti itu sampai beliau tes Capek Cakim ya, pada tahun 91 berarti ya. Berarti tugas pertama di Manado. Di Manado. Langsung di Manado. Kayak Manado. Jadi dulu itu ada pengumuman dari direktur ya atau dari Dirjen Peradilan. Dulu kan dirjennya itu Dirjen Binbaga namanya. Pembinaan dan kelembagaan yang di dalamnya ada pendidikan, ada sekolah, ada peradilan agama. Kita ini waktu itu hanya direktur peradilan agama. Nah, ada pengumuman, ada khusus dari direktur, apabila seseorang calon peserta Cakim ini yang rankingnya 50 besar ditempatkan di tempat-tempat yang provinsi. Oh, di provinsi. PA provinsi. Iya. Saya mungkin termasuk karena saya ditaruh di Manado. Teman-teman saya dari 11 orang ini Tahuna, Limboto, Kotobagu, Amurang segala macam tuh. Saya dianggap paling enak kata teman-teman karena saya provinsi. Jadi ranking itu menentukan penempatan waktu itu. Awalnya ke Manado saya. Nah, kita langsung saja nih. Kita cerita dulu lah di Manado. Gimana rasanya yang mulia? Manado itu, ada kesan enggak ini ketika tugas di Manado? Oh banyak. Manado itu kan sebenarnya termasuk kota besar setelah Jakarta ya. Manado itu kan termasuk cepat respon, terutama orang-orang fashionable. Orang Manado fashionable. Jadi orang Manado itu gengsinya tinggi lah. Tinggi dalam arti dia tidak mau kemudian keluar rumah itu nggak bergaya. Orang Manado itu kalah kalau kita kalah. Tetapi itu tidak bisa dicontoh semuanya ya. Orang Manado familiar. Kalau kita ketemu, selamat sore Om, sore Mas, itu tuh. Kalau kita kan ketemu buru-burunya apa lah. Kita papasan di gang misalnya. Selamat sore. Cuman nggak banyak nanya kayak kita mau kemana Mbak, mau ke pasar ya? Nggak, di sana itu. Cuman nyapa aja, selamat sore, selamat pagi Om, Tante gitu tuh. Asik memang saling nyapa. Bahkan Manado ini memang kalau kita dengar dari berita ada bahkan konflik SARA ya di situ ya. Iya. Yang benar-benar toleran. Saya masih teringat ketika terjadi konfliknya Ambon. Ambon itu kan meletus tahun 98 itu. Iya. Itu eksodus, mohon maaf ya, orang-orang kita ke Manado. Ke Manado orang-orang kita, orang-orang mereka juga ke Manado dan Manado sudah mulai resah. Tapi di ultimate dari pusat kalau sampai Manado itu resah dan ribut terjadi konflik bersaudara. Aman Manado. Iya, kita nggak pernah dengar konflik itu. Iya. Berarti karena Manado kan sebenarnya 65% adalah orang Katolik dan Nasrani, yang Kristennya, tapi mereka juga rukun. Kita cuma 35 aja. 35 itu juga banyaknya dari Jawa, Makassar, Gorontalo, Kotobagu. Pendatang, bukan pribumi ya. Pendatang. Tapi hasil toleransinya luar biasa. Itu luar biasa. Saya merasakan karena saya 8 tahun 6 bulan di sana. Kan yang luar biasa. Dan terkenal dengan B-nya. Iya, kalau mau dijelaskan nanti 3B. Nanti penasaran jenengan. Oh, jadi penasaran. siap. Menggunakannya dengan segalanya ini. Boulevard ya. Satu laginya. Nah, itu yang itu ya. Bubur Manado. Yang satunya tanda petik bibir Manado lah. Gitu. Memang orangnya cantik-cantik kan, ganteng ya mulia ya. Orang putih-putih dia. Dia kan turunan Portugis. Tinggi, besar, putih. Tapi untungnya saya berangkat ke sana baru nikah 1 bulan, jadi aman saya. Aman ya? Ya, nggak pernah tersentuh bibir Manado. Oke, boleh. Siap yang mulia. Gini yang mulia. Kita kembali ke tupoksi. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama ini adalah ya boleh dibilang koordinator pengawasan di tingkat banding dan ke bawah level bawahnya. Ini terkait dengan pengawasan. Kenapa pengawasan itu perlu ya mulia di pengadilan? Jadi
ini kan sebenarnya bagian daripada sebuah strategi organisasi yang di dalamnya ada counterlink. Kan kita kan mengenal istilah planning, organizing, actuating, dan controlling. Pekerjaan kita ini kalau tidak dikontrol, acak-acakan. Maka kontrol itu adalah bentuknya pengawasan. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kinerja individu, dalam rangka juga meningkatkan kinerja organisasi. Unit harus diawasi. Untuk apa? Untuk perbaikan ke depan. Organisasi yang tidak ada kontrol, acak-acakan, amburadul, bahkan nanti timbul korup segala macam, maka pengawasan adalah sebuah keniscayaan. Oke, yang harus dilakukan. Dan Badan Peradilan ini sudah cukup lama membuat itu. Setelah lahirnya Badan Pengawasan, lahirlah surat KMA nomor 080 tahun 2006. Cukup lama loh, 2006. 2006 itu setelah kita bergabung dengan Mahkamah Agung. Karena kita bergabung Mahkamah Agung pada tahun 2004. 2004 ya. Dengan sistem one roof system itu. Satu atap. Sejak itulah kemudian seluruh pengawasan ada di tangan Mahkamah Agung. Jadi 2 tahun setelah kita hijrah. Dulunya kita pengawasannya bukan Mahkamah Agung, oleh Inspektorat Jenderal Peradilan Kementerian Agama. Jadi istilah dulu itu pada saat kita ini orang-orang pengadilan itu istilahnya otaknya Mahkamah Agung yang ngasih ilmu, perutnya dari departemen. Ada yang gaji orang departemen gitu. Tahun 2006 ini? Atau 2004 sebelumnya. 2004 sebelumnya. 2004 itu setelah amandemen undang-undang barulah kemudian muncul istilah one roof system. Seluruh personil SDM dan seluruh aset yang menjadi mutlak kepunyaan Mahkamah Agung. Pindah dari Kementerian Agama. Munculnya KMA nomor 80 itu. Bersamaan dengan munculnya Badan Pengawasan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dari sisi pengawasan sendiri yang mulia, ini bentuk-bentuk pengawasan seperti apa yang dilaksanakan kita dari PTA ke bawah dan juga kita mengawasi lah dalam satker di bawah ini seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dan dilakukan oleh PTA juga sama sebenarnya. Karena kita mengacu pada buku 4 itu yang isinya tadi itu nomor 80 2006 itu, yang isinya adalah setidaknya ada 4 model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan maupun oleh PTA. Karena PTA kan sebagai furpos kawal depan perpanjangan Mahkamah Agung. Kalau zaman-zaman dulu saya jadi hakim tahun 95, itu pengawasan tuh langsung Hakim Agung turun ke daerah. Dulu Hakim Agung dulu. Karena nggak ada Badan Pengawasan dulu. Hakim Agung turun. Repot kita orang kampung. Iya. Betul itu. Siapa yang datang? Hakim Agung. Mau pidana, mau perdata, karena dulu kan tidak ada kamar. Sistem kamar kan baru berlaku tahun 2010 dengan renstra Mahkamah Agung itu sampai 2035 kan. Jadi dulu itu seperti itu. Nah, sekarang ini langsung oleh Badan Pengawasan yang punya hak, perpanjang tangannya adalah PTA dalam hal ini. Maka ada pengawasan reguler. Reguler itu pengawasan yang memang rutin. Bisa 6 bulanan, bisa triwulanan. Nah, itu rutin. Ada pengawasan melekat disebutnya. Pengawasan melekat dan pengawasan yang dilakukan oleh atasannya. Atasan satker itu, dia punya kasubag, itu atasannya adalah sekretaris. Sekretaris atasannya ketua. Jadi secara berjenjang. Maka istilah pengawasan melekat itu orang bilang pengawasan oleh malaikat. Terus menerus. Karena melekat yang terus menerus, tidak reguler itu. Betul. Kemudian ada namanya pengawasan monef monitor evaluasi. Jadi setelah pengawasan reguler selesai, coba kita monef di akhir tahun. Apakah tindak lanjutnya sudah betul? Jangan-jangan tindak lanjut selesai, barangnya enggak. Iya. Ada lagi kemudian pengawasan kasus namanya. Pengawasan kasus. Jadi pengawasan kasus adalah pengawasan atas pengaduan. Pengaduan. Dan pengawasan kasus juga bisa jadi didelegasi kepada PTA. Misalnya ada pengaduan dari PA masuk Siwas. Menurut Badan Pengawasan ini cukup oleh PTA. Maka PTA akan membuat surat, delegasi itu diserahkan kepada wakil untuk turun. Kemudian yang berikutnya ada namanya klarifikasi. Klarifikasi adalah sebuah laporan yang isinya bukan sebuah pengaduan yang berat. Untuk klarifikasi memperjelas persoalan. Jadi 4 model-model itu.
Nah, yang repot itu kita kalau sudah datang pengawasan kasus paling empot-empotan itu. Tapi kalau hari ini turun ke PA Pangkal Kerinci ini pengawasan apa ini? Ini reguler, reguler ya, sifatnya reguler. Jadi seluruh aspek di pekerjaan PA itu kita bina, kita awasi. Makanya kan didahulukan juga Kim T Bin Wasda, didahulukan pembinaannya itu. Hakim tinggi, pembina dan pengawas daerah. Kalau dulu enggak, dulu itu pengawasan betul. Sekarang ini ada pembinaan dan pengawasan. Jadi dikemas dengan, sehingga kalau ada pembinaan itu lebih familiar. Lebih humanis. Lebih humanis daripada pengawasan serem banget. Betul. Sebab kalau bawas pengawasan agak seru memang gitu kan. Karena mereka membawa auditor muda itu yang memang masih lurus-lurus lah. Kita ini kan teman-teman datang, kemudian ya yang kira-kira kecil-kecil mah bisa didadak untuk diselesaikan. Saya kira gitu Pak. Gitu ya. Ya, dalam artian memang pengawasan, ya apalagi yang mulia kalau pengawasan terkenal dengan ESG-nya. Itu kan lebih humanis lagi, bahkan lebih pembeda ya mulia. Saya sebenarnya bukan merasa sebagai seorang trainer ya. Iya. Saya merasa bahwa ilmu itu luar biasa bagi saya. Membuat titik balik saya 2009. Oke lah, itu masa lalu ya. 2009 ada titik balik. Saya mendapatkan SQ dari Pak Ari Ginanjar bersama timnya itu pada bulan Juni, April. Langsung Juni. Pak Ari Ginanjar. Langsung beliau. Kemudian merasa bahwa ini ilmu ini bener ya, luar biasa ya. Ternyata kita selama ini mengandalkan kecerahan intelektual, nggak ada apa-apanya ternyata. Ada banyak orang yang bisa sukses, nggak pinter, tapi dia punya komitmen. Dia nggak pinter, tapi punya integritas. Dia nggak pinter, tapi kejujurannya bagus ya. Oh, dia empati. Dia peduli, sukses hidupnya dia. Kecerdasan intelektual bukan satu-satunya ternyata. Nilainya cuma 20% saja itu. Penentunya. Ada emotional quotient dan ada spiritual quotient yang nilainya 40-40. Sehingga bekerja ini tanpa pamrih. Saya bekerja ini menunjukkan saya ibadah kepada Tuhan saya. Nah itu keren itu. Itu kadang-kadang gampang diucapkan itu. Ya, kita memang selama ini begini ya Bun ya. Kita selama ini kalau bekerja berpikirnya bahwa ya sudah bekerja itu kewajiban. Artinya kita masuk di sini berdasarkan tes dan itu berdasarkan EQ. Seperti itu yang mulia kan. Ketika kita bekerja kita juga merasa mengandalkan EQ. Oke, saya mampu di sini. Kalau kita bidang syariah kita mampu di bidang hukum acara syariah ya, seperti itu. Nah, memang kita jarang sekali yang mulia menyentuh di dua kecerdasan emosional dengan spiritual ini yang kadangkala ya memang jarang terjamah ya mulia. Dengan adanya pembinaan, metode pembinaan yang dilakukan melalui metode seperti ini, ya memang buat semuanya balancing ya itu, semuanya balance ya itu semuanya. Nah ini yang memang kami butuhkan yang mulia, kayak itu. Kalau sendiri yang mulia, kaitannya dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual kayak gitu, dengan membangun karakter kita di pengadilan khususnya itu gimana yang mulia? Kolerasinya itu gimana? Jadi begini maksud saya, bahwa kita katakanlah kita dulu hakim ya. Hakim itu kan untuk menjadi seorang hakim testingnya juga luar biasa ya tahap. Betul sekali. Jadi bukan sekedar intelektual yang diuji, tapi ada namanya asesmen kan, psikologi. Itu untuk mengukur sebenarnya sejauh mana dia orang itu punya kecerdasan emosionalnya. Kan di sana terukur misalnya, apakah saya, misalnya kan saya adalah orang yang rajin, saya orang yang tidak suka main-main, kan pilihannya banyak, AB 90 sampai 225 itu. Betul. Itu mengukur kemampuan kecerdasan emosional sebenarnya. Maka ketika orang tidak lulus psikotes, sebenarnya bukan tidak lulus, tapi tidak cocok Anda untuk menduduki jabatan hakim. Cocoknya mungkin kepala KUA lah kelasnya, gitu. Karena nilai kepemimpinannya nggak memadai, misalnya integritasnya kurang ya. Karena pilihan-pilihan yang dibuat oleh psikolog itu sudah paten itu. Nah, tinggal kita membumbui kecerdasan spiritual, dan ini perlu diberikan kepada teman-teman Satkar supaya apa? Kerja ini bukan karena ketua loh. Bahwa kerja ini bukan karena salary loh. Itu salary kewajiban yang harus saya terima. Tetapi kerja ini saya bagian daripada ibadah saya loh. Itu menanamkan itu butuh sentuhan-sentuhan yang baik. Makanya bintal perlu. Karena orang itu harus di-charge ya. Di-charge supaya memang bangkit, dan itu perlu ditumbuhkan kecerdasan seperti itu. Emosionalnya ditumbuhkan. Artinya apa? Di kantor misalnya bagaimana membentuk
sebuah kebersamaan, mohon maaf nih, misalnya ada harisan, kan kebersamaan tuh. Iya. Atau misalnya ada halal bihalal, itu kebersamaan tuh. Atau misalnya ada kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah, itu kebersamaan, itu mendidik bahwa kita punya kepedulian. Kecerdasan emosional tadi ya. Di kantor PTM misalnya kalau yang sakit kita tengok, yang begitu-begitu itu. Itu namanya kepedulian, yang merupakan bagian daripada kumpulan 3 kecerdasan itu. Kan kemarin sudah saya sampaikan, 3 kecerdasan terkumpul dalam 7 poin kan. Iya. Ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada visioner, ada disiplin, kemudian kerjasama ya, kemudian adil dan peduli. Visioner luar biasa itu. Visioner artinya orang berpandangan hidup tuh jauh. Anda sekarang jadi pejabat, belum tentu selamat Anda kalau Anda tidak visioner berpikirnya. Tahu-tahu kepleset, kan? Ya contohnya banyak lah, nggak usah sebutin lah. Iya. Kepleset, padahal uang cukup, tunjangan memadai, apa yang dicari lagi? Kepleset lah. Kalau enggak, ya kan dari dulu godaan sama toh, Pak Host ya. Iya. Godaan hidup kan sama dari dulu, nggak berubah itu. 3 itu aja. 3 itu. Nggak, perasaan saya dari zaman Adam nggak berubah itu. Iya. Gitu betul, aja itu. Betul. Hanya mungkin anunya saja, skalanya yang berbeda ya. Jadi untuk menanamkan itu menurut saya sangat penting. Dan kenapa? Kalau kita membina kepada anak buah dengan satu arah, rasanya orang merasa diajari. Kalau SQ itu kan terlibat semuanya. Ayo berdiri dong, tepuk tangan, kira-kira gitulah. Sehingga orang merasa antara, sebutlah trainer ya, dengan yang dibimbing itu merasa satu kesatuan, terpaut hatinya, sehingga mau menerima. Orang itu kan kalau sudah klik hatinya mau menerima dia. Beda kalau pembinaan cuman verbal terus searah gitu ya, tidak berikan kesempatan, hasilnya beda. Nah ini yang benar. Kalau kita bicara ini keterkaitan dari nilai-nilai yang diajarkan dari ESQ itu sendiri yang bisa kita ambil dalam ya membangun manajemen kepemimpinan kayak itu karakter building dalam satu kantor. Kita juga bicara dalam ESQ itu ada black spot yang Mulia paparkan kemarin kayak gitu. Ini cara menghilangkan ini yang mulia, cara menghilangkan yang ya pikiran-pikiran yang mungkin bertolak belakang dengan ya budi utama tadi dari ESQ yang bisa diajarkan untuk kita terapkan sebagai memimpin atau menjadi karyawan sendiri. Itu cara kiat menghilangkan untuk seperti ini untuk membangun kebersamaan, membangun ya supaya kita bisa satu visi lah seperti itu ya mulia. Itu gimana tuh kiatnya? Sebenarnya kemarin juga ada materi itu ya, tapi kita nggak tampilkan. Jadi diantaranya salah satu berpikirlah melingkar istilahnya. Jadi berpikir melingkar dan berpikir segala aspek. Oke. Kalau saya marahin anggota saya, kira-kira nyaman nggak ya? Jadi berpikirnya tuh panjang. Iya. Katakan kalau kita marah kepada anak buah, coba carilah alasan kira-kira orang itu nggak dimarahi. Nah kira-kira gitu. Jadi namanya berpikir melingkar. Kemudian juga dengarlah suara-suara hati katanya. Suara hati Anda bahwa Anda nggak setuju seperti ini. Tapi jangan kemudian orang tiba-tiba dimarahi depan umum, orang tersinggung dong. Padahal itu baik. Iya. Jadi tinggal cara. Dan kemudian bagaimana mengubah mindset berpikir seperti itu? Memang butuh proses ya, butuh proses, butuh latihan gitu kan. Membutuhkan waktu. Bagaimana komitmen bisa dibangun, integritas bisa dibangun? Itu harus diri sendiri memulainya. Bahwa kita bekerja. Integritas kan sebenarnya jati diri itu. Integritas adalah jati diri seseorang yang bisa dinilai oleh dirinya dan orang lain. Orang lain ini integritasnya buruk, kelihatan kok, nggak bisa dipercaya, susah, gitu. Jadi kalau dia tidak ingin mengubah jati dirinya, ya repot. Makanya kan kita butuh masukan dari orang. Tolong dong, integritas kita jagalah, tidak disiplin yang baik. Pada akhirnya kan itu terus terinternalisasi dalam dirinya. Komitmen butuh, membangun kantor ini butuh komitmen. Komitmen artinya kan janji setia sebenarnya. Komit ya, kayak kita rumah tangga lah, komit ya. You and I sampai kapanpun. Nah, gitu. Jadi benar-benar itu. Makanya disebut dalam Quran kan mitsaqon ghalidhan. Itu ikatan yang kokoh itu. Yang hanya cuma 3 di Al-Quran kalau nggak salah. Saat perjanjian dengan orang musyrik, saat satunya tentang perkawinan, satunya tentang perjanjian apa gitu ya dalam zaman Rasulullah. Mitsaqon ghalidhan itu sama disejajarkan dengan perjanjian mereka itu. Perjanjian yang sangat sakral dan kokoh. Nah itu butuh seperti itu. Kantor itu membutuhkan itu.
Dan komitmen integritas itu memang terus harus didengung-dengungkan supaya tidak melakukan perilaku yang menyimpang, bareng-bareng mengingatkan. Jangan sampai ketuanya juga teledor, kemudian nyeleneh, nggak diingatkan oleh wakilnya. Saling ingatkanlah hidup ini. Sehingga organisasi ini menjadi organisasi yang terarah, saling mengingatkan, nyaman. Alhamdulillah saya dengar tadi dari Pak Panitra, keluar biasa ini kepemimpinan jenengan dengan wakil ini. Ini bersama-sama ya Mulia, bukan hanya kami berdua. Hebat. Iya seperti itu. Nah ini ya Mulia, kan seni mimpin itu benar kata Yang Mulia, kita ini jadi pemimpin nggak pernah dididik. Ya kan, kita ini jadi pemimpin lahir bukan karena berdasarkan institusi, tetapi kewenangan itu diberikan seketika, kayak itu kan melalui fit and proper test. Tapi pengalaman menjadi wakil, pengalaman menjadi ketua ketika pertama kali kan belum ada maksudnya. Nah, ketika kita masuki seperti ini, selaku menjadi kita jadi pemimpin kayak seperti ini apa yang harus kita lakukan kayak gitu? Belajar dari mana kita mulai gitu? Karena gini, benar kata Yang Mulia tadi, intelektual tinggi belum tentu menjamin dia berhasil menjadi pemimpin seperti itu kan ya. Artinya kan harus ada keseimbangan tiga kecerdasan ini kan kayak itu. Betul. Nah ini kiatnya kita ya bagi kita, saya lah, kami lah dengan Pak Wakil yang memang baru penjalan ini. Itu gimana Yang Mulia caranya? Ya. Mungkin kita duplikasi ya, atau kita duplikasi dengan apa? Dengan orang-orang yang pernah memimpin kita dulu. Jadi orang-orang yang pernah memimpin kita itu ambil yang baiknya. Oh ketua ini kalau berperilaku seperti ini diomong nih. Kalau ketua ini nggak pernah masuk ke ruangan diomong nih. Nah, kita jangan lakukan itu. Berarti kita harus bukan inspeksi ya, silaturahmi ke mereka ke ruangan, gimana menyapa mereka. Sebab anak gue itu disapa aja kita nggak bawa kue, senang mereka itu. Apalagi sekali-kali bawa kue ya. Itu mereka, kecil hal seperti itu, tapi mereka butuh sapaan. Tetapi juga harus merujuk kepada kepemimpinan Rasul tentunya ya, supaya belajarnya enak ya. Rasul itu kan sidik, tabligh, amanah, fatona. Ini pelajarin lah. Kira-kira yang sidik itu yang bagaimana, yang fatona butuh kecerdasan, yang tabligh harus menyampaikan. Nggak boleh kita pinter sendiri lah ilmu itu, berbagi dengan orang. Sebab kalau kita merasa sesuatunya hanya tahu sendiri, orang lain nggak tahu, merasa hebat, juga tidak manfaat. Saya kayaknya ilmu saya dituangkan semua ke orang lain itu pengalaman saya. Jadi ketika saya misalnya habis tes cawaka, ada orang nanya, saya bongkar semua, saya cari, bahkan rekaman saya kasih itu supaya orang lain sukses, dan itu menjadi jariah bagi saya kalau saya begitu. Kemudian yang berikutnya, sebagai seorang pimpinan itu kan amanah menurut saya yang berat pertanggungjawabannya. Sehingga kalau misalnya di dalam sholat dulu sebelum jadi wakil doanya kan singkat, sekarang saya harus mendoakan, ya Allah semoga jamaah kami, seluruh pegawai PTA Pekanbaru misalnya ya, seluruh satker selamat, ya Allah selamatkan dan sukseskan kami. Doakan juga tuh kasubah oleh saya tuh. Mereka mah nggak mungkin doakan pimpinannya kayaknya ya. Kita berdoa tuh setelah sholat ya Allah, mudah-mudahan selamat ya Allah seluruh jamaah kami, keluarga besar PTA. PTA mah urusannya yang lain lah, ada ketuanya kan PTA mah. Selamat ya Allah dunia, selamatkan kami ya Allah. Itu doa pimpinan tuh begitu. Supaya mungkin langit mendengar, mereka mendoakan pimpinannya. Mudah-mudahan Pak Jumahari jadi ketua PTA sini. Ya kira-kira gitu. Kira-kira aja ini. Betul. Itu maksudnya. Jadi memang harus belajar ya, harus belajar. Dan semakin orang semakin jam terbangnya tinggi, kearifan itu biasanya muncul ya. Kearifan muncul. Tapi tergantung bergaulnya masalahnya. Iya, mau belajar atau tidak. Mau belajar atau tidak. Kalau bergaulnya itu saja ya gitu-gitu juga. Sampai pensiunnya begitu-begitu aja. Atau mungkin ini juga yang mulia, hikmahnya kenapa hakim itu harus pindah-pindah. Ya kan? Betul. Itu. Artinya ketika dia pindah-pindah, dia akan menemui karakter pimpinan pun yang berbeda-beda. Yang kata mulia, yang mulia tadi ya. Pimpinan berbeda-beda dan milio berbeda-beda juga. Betul. Berarti inilah kesempatan untuk belajar sebenarnya. Ya. Berarti inilah kampus sebenarnya untuk belajar hakim sebelum jadi pimpinan seperti itu. Kalau saya bicara yang itu udah puluhan saya. Dan satker yang sudah saya tempati 15 satker loh. Oh yang mulia udah 15 satker? 15 satker. Berarti PTA Pekanbaru ini yang ke-15? Ke-16? 15. Ke-15? Kan cukup banyak ya tuh. Betul. 15 itu cukup banyak. Sebab yang lain mah 11. Seangkatan saya 11. Ada yang 13 seangkatan saya. Oke. Tapi memang itulah, karena memang kita ngikut aturan saja lah.
Baru 1 tahun dipindah ke sini, ya kita nerima saja. Saya orang paling nggak ngeyelan kalau masalah pindah. Sebab kalau saya dipindah ngeyel, saya nanti di blacklist, nggak nyaman saya. Ini pernah bertugas di mana saja yang mulia? Saya pertama di Manado kan, Caki. Di Manado, ya. Kemudian hakimnya di Manado 95. Tondano, sorry. Tondano itu daerah Minahasa, Tomohon yang ada pasar ekstrimnya itu. Semua binatang ada di situ. Betul. Nah, kemudian 6 bulan saya dipindah lagi ke Manado. Di Manado lagi diperbantukan ya, Manado, Tondano. Baru dari Manado Cirebon. Dari Cirebon Indramayu. Dari Indramayu Sumber, Kabupaten Cirebon. Tadi kan kota Cirebon tuh. Iya. Sumber kelas 1A, Indramayu 1A. Dari Sumber ke Bandung. Dari Bandung baru promosi Wakil Bantul. Kemudian Ketua Wonosari, Gunung Kidul. Sidoarjo Ketua, Majalengka. Nah gitu. Sumber lagi jadi ketua, saya balik ke Sumber lagi jadi ketua. Kemarin jadi anggota. Dari Sumber saya melesat ke Mataram, Hakim Tinggi tahun 2020. Hakim Tinggi pertama. Hakim Tinggi 2020. 2 tahun pindah ke Palembang 3 bulan. Tapi saya sudah mengantongi sertifikat lulus calon wakil PPA. Lalu saya dilempar ke sana, eksodus ke Papua Barat 6 bulan jadi wakil. Dan sekarang anak ke-15 ya. 15 di sini. Mudah-mudahan tidak sampai 2025. Ya, kami mendoakan kalau memang itu harapan yang mulia. Soalnya sekarang aturannya tuh minimal 3 kali wakil gitu kan. Gitu. Ya, supaya baru bisa ke step jadi ketua. Berarti saya ngebutan di sini betah sekali saya. Saya merasa lebih nyaman. Alhamdulillah. Oke. Kalau kenang-kenangan yang mulia dari maksud saya dari tentu kan karakternya kan berbeda-beda. Ketika masuk di Indonesia Timur tentu berbeda. Ketika masuk di orang di Sunda kayak gitu ya. Tanah Sunda Ari kumaha ya berbeda juga kan. Yang mulia kan seperti itu ya mulia kan. Betul. Ketika masuk bisa di Palembang juga berbeda. Ketika masuk ketika di tanah Melayu pun juga berbeda. Yang mulia rasakan sendiri itu pengalaman dari berbagai sudah 15 seperti ini. Ada kesan sendiri yang mulia. Saya merasakan begini ya, ketika masuk di daerah Jawa, misalnya di Sidoarjo ya, atau di Jogja, itu bahasa kantor itu bahasa Jawa itu. Semuanya. Bahasa Kromo. Termasuk sidang juga berarti? Ya karena banyak orang yang di kampungnya, dia bilang, Pak Ketua, nggih, kulon derek nih. Saya kan derek itu nggak kenal, padahal derek itu kami ikut Pak. Sebab bahasa Kromo Inggil yang ada di Indramayu beda dengan Jogja. Saya bilang nih sopan ngomongnya ini. Saya bilang campuran bahasa Indonesia, jangan bahasa Jawa semua. Nah itu tata krama dipakai di Jogja. Jadi hampir di kantor itu kayak di sinilah, misalnya manggil kakak ya. Di sana juga kadang Mbak Yu gitu loh di kantor itu. Ya kita nggak ubah karena itu lokal wisdom ya, kearifan lokal, biarkan aja lah. Saya bilang kalau memang selebihnya manggil bapak, mas nggak apa-apa kok, bebas kok. Nah itu diantaranya. Saya pindah lagi ke Sidoarjo, lain juga. Sidoarjo kasar bahasanya, bahasa Jawa Surabaya. Saya ngerti itu. Jadi saya biarkan aja di kantor itu. Saya bilang kalau ngomong dengan saya ya, saya juga ingin belajar bahasa itu. Jadi maksud saya, pada saat kita pindah daerah itu, saya akhirnya mengerti bahasa orang. Nambah wawasan bahasa lah. Betul. Kayak saya di Manado kan lama tuh 8 tahun. Saya ngerti bahasa Manado itu. Bisa ngomong bahasa Manado? Manado itu agak seperti sama dengan bahasa Indonesia misalnya. Pak Ketua, selama kita ndak jumpa nih, gitu. Dari mana saja ngana, gitu. Dari mana saja kamu ini? Sorry Pak Ketua, kita selamanya ndak jumpa, ndak baku dapat dengan gitu. Kita nggak pernah ketemu lagi, karena orang sibuk sekali. Gitu. Jadi mirip, agak tidak terlalu sulit. Iya. Uniknya di situ yang boleh ya. Uniknya di situ dengan pindah-pindah seperti itu. Saya pindah ke Sunda. Majalengka kan Sunda tuh, Sundanya halus Majalengka. Semua ngomong Pak Ketua, saya kan Sunda bukan, saya ini Jawa juga bukan sebenarnya. Karena Jawa yang disebut medok itu mulai Jawa Tengah kan. Kalau Indramayu itu ringan, karena sejarahnya beda. Sejarahnya lahirnya Indramayu itu beda. Jadi kita orang Indramayu, Cirebon tuh bahasanya ringan, tidak medok gitu. Medok tuh maksudnya Bandung, enggak, orang Indramayu enggak semuanya D ngomongnya. Biasa Bandung Pak gitu. Agak ringan, mirip bahasanya. Jadi itu saya mengenal bahasa, tentu mengenal karakter ya. Oh karakter orang ini keras. Tentu bagaimana kita cara bergaulnya saja sih. Kalau saya sih melihat bergaul dengan siapapun, bagaimana kitanya sih. Kalau kita bahasanya tinggi orang nggak suka, ya kita merendah saja kok.
Sebagai seorang ketua, merendah tidak akan mengurangi tunjangan jabatan kan? Betul. Merendah saja, biasa saja lah. Jadi saya kebiasaan Pak Ketua. Ketika saya jadi pimpinan pertama kali di Bantul, hampir 60 pegawai saya. Mungkin rumahnya sudah saya datangi itu, hampir 60 itu. Jadi kalau saya nggak pulang hari Sabtu Minggu, Bir, temani saya. Kemana Pak Ketua? Pak Wakil waktu itu. Pak Wakil, saya mau main ke rumah teman. Saya cuma bawa biskuit aja lah, yang harga 35 perak itu. Iya, iya. Mereka kaget. Sidak Pak Wakil? Enggak, saya silaturahmi. Minum 10 menit saya pulang. Hampir 60 rumah saya datangi. Jadi kebiasaan saya begitu. Saya mengambil pengalaman dulu, ada KPTA Manado itu. Saya lagi pagi-pagi, lagi sapu, datang KPTA itu. Pak Jumari, wah KPTA ada apa ya? Masuk, saya mau ngopi aja Pak. Hebat saya bilang Bapak. Saya tiru itu. Ah, itu tadi pelajaran yang kata Mulia tadi ya. Yang jadi saya datang ke mereka, saya ingin dekat dengan mereka. Bahwa saya ini pimpinan ini yang tahu tentang Anda. Supaya mereka juga bisa menerima saya. Saya datang ke Sidoarjo, saya datangi tuh orang bahkan geger di sana. Nanti Pak Ketua katanya hari Sabtu mau kemana? Nanya ke ajudan saya. Kata Pak Ketua nggak usah bilang. Jangan, harus bilang. Nanti kami pakai daster Pak Ketua datang. Jadi dibocorin akhirnya. Pak Ketua datang ini 5. Anda bayangkan kalau 5 itu ke tempat PA pagi-pagi udah disiapin sarapan. Ayo Pak makan dulu. Saya bilang saya udah sarapan. Enggak, paksa. Nanti kira-kira 2 jam berikutnya akan ke rumah orang lain. Siapin pula nasi goreng. Sampai maghrib tuh 5 kali makan saya. Kalau kita bulog itu lumayan kan ini. Lumayan. Tapi kan saya untuk tukarannya kan bawa biskuit tuh. Iya. Harus ada barter. Itu yang saya lakukan. Dan ini tidak saya lakukan di Pekanbaru. Nggak saya lakukan. Karena mungkin beda ceritanya kan. Iya. Belum. Nggak saya lakukan. Iya. Itu jadi bagaimana kita mendekatkan kita ke mereka. Sehingga mereka mau welcome menerima kita. Jadi kita kan saya sering mengatakan gini, kita ini pengen bersaudara tuh sampai tua. Jangan hanya sebatas institusi saja. Dan formal gitu loh. Betul. Karena kita suatu saat tua dan kita juga butuh teman. Siapa tahu anak saya merantau ke sini kan, tolong ya bantu ya anak saya kesulitan. Itu yang saya berpikir panjang. Jadi saya banyak teman-teman yang sampai hari dari dulu kepala dinas masih berteman, kalau saya pulang ya datang, Pak Imam datang, ya begitu. Cara bergaul kita gitu ya. Betul. Memang yang mulia ada gium menyatakan seperti ini. Kalau ingin mengukur kita seberapa baik kita bahwa apalagi kita sering pindah-pindah ya kan. Ketika kita pergi kita ditangisi atau tidak, ketika kita sudah jauh kita dirindukan atau tidak, ya kan? Itu terlalu indah sebenarnya. Oh, itu terlalu indah. Artinya begitulah kita mengukur bahwa kita bermanfaat atau tidak. Dari cerita yang mulia ini kita dapatkan ya berarti banyak hal baik. Memang saya belum satu kantor yang mulia, tapi maksud saya begini. Bisa enggak yang mulia ini memberikan kami yang junior ini ke depan, karena masih panjang perjalanan kami tentu berbagi pengalaman, terutama menjadi pemimpin, menjadi pimpinan di pengadilan yang mulia. Ya, kalau saya tetaplah dia menjadi role model ya. Karena pimpinan itu harus menjadi teladan dia, menjadi role model, kemudian ada jiwa terus mengayomi anak buah dan membimbing. Berbagi ilmu itu penting mereka, sehingga mereka tidak merasa terus digurui oleh kita. Bimbing biasa saja lah. Maka perlu ada pembinaan, perlu ada bintang, kan itu berbagi ilmu itu. Siap. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua ya tentu harus jaga integritas ya, jangan sampai tergoda oleh hal-hal yang menghancurkan diri kita sendiri. Yang berikutnya tetap jaga komitmen kita, kompakan. Baik. Sehingga orang bilang gini, kalau musuh satu terlalu banyak gitu, teman 1000 itu terlalu sedikit. Jadi kita ingin ciptakan bahwa kantor itu adalah sebuah pertemanan, yang nyaman, smart, humanis. Di sini kan sudah tercipta kelihatan. Mudah-mudahan yang mulia. Mana ada di PA lain orang mau coret nyanyi dulu? Nah, ada itu. Bisa jadi orang suaminya misalnya lagi nyanyi kan, kemudian istrinya ternyata suami saya pintar nyanyi ya kan, bisa balik lagi itu. Ya, harapan kita memang itu yang mulia. Perlu disurvei nanti, adakah pengaruh positif dari live musik itu? Kalau ada, survei itu terhadap penurunan perkara. Iya, itu keren itu. Bisa jadi skripsi. Bisa jadi skripsi. Tapi memang harapan kami seperti itu ya mulia.
dengan begitu mungkin dia bicara langsung tidak diterima, tetapi kalau seandainya penyampai lewat lagu ya gitu kan, apalagi lagu itu punya lagu kenangan mereka gitu kan, bisa jadi dia menyindir. Misalnya kan istrinya mengajukan gugatan cerai kan, suaminya langsung ada orang yang mau duet kan, ada lagunya siapa tuh, jangan tinggalkan aku, kan orang juga lemes istrinya tuh kan. Betul. Ya kan, ada lagu itu ya. Betul, ada. Jangan tinggalkan aku. Betul. Terus kesananya lupa. Siap. Ya memang ya harapan dari inovasi itu seperti itu ya mulia. Harapan selain dari jangan sampai tegang, penat menunggu ya. Harapannya seperti itu. Terakhir nih mulia, sebenarnya masih banyak yang mulia ingin ditanyakan. Ngobrol ini ya sesuai dengan bisik ini, bincang santai tapi asik. Jujur yang mulia, saya katakan bukan mengada-ngada ini. Memang asik yang mulia. Cerita dengan mulia mencari pengalaman, menimba ilmu, terutama jujur yang mulia pengakuan ini bukan dalam artian saya bicara terlalu ini ya. Apologi lah. Iya, maksud saya. Kita sudah di sini ketua-ketua juga menyatakan bahwa yang mulia memang tidak pelit ilmu. Itu yang saya rasakan sendiri juga. Dan kawan-kawan juga seperti itu. Enak diskusi. Makanya sebenarnya podcast ini yang mulia kalau untuk satu seri menurut saya terlalu singkat. Ini hanya sekedar pemanasan. Mungkin sisi lain kita adakan podcast lain. Terakhir yang mulia. Apa pesan untuk PA Pangkalan Kerinci? Pangkalan Kerinci sudah cukup bagus ya. Cukup bagus, tinggal kemudian penataan pembenahan untuk kesempurnaan saja. Kalau kita ngeliat dengan teman saya tadi, tim dari kepegawaian Renstra tadi sedikit aja lah. Harus diteliti itu yang begitu itu, jangan sampai lengah. Kemudian kekompakan sudah bagus, hanya tadi kebersihan ditingkatkan aja kebersihannya. Terus kalau saya ngeliat misalnya ini gedung agak besem sedikit warnanya, bisa dicerahkan kalau masih ada anggaran ngecatnya ya, supaya tidak besem. Lalu pesan saya juga yang kedua, yang terakhir itu bikin neon box, supaya orang bisa membaca. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mengadili perkara 1 www hipersize wakaf waris wasiat. Kemudian hibah, perceraian perkawinan, sodako, infak, zakat dan ekonomi syariah. Itu penting itu, sehingga kemudian orang bisa membaca, oh PA ternyata ada ekonomi syariah ya. Saya mengharapkan tahun ini bisa terrealisasi. Insya Allah, mudah-mudahan yang mulia dalam waktu dekat. Ini ide sangat baik sekali, bagus sekali. Dan tim sedang menilai ZI juga, mudah-mudahan bisa lolos ya, meskipun ada sedikit kekeliruan, mudah-mudahan diusulkan. Karena tim bukan saya, ada tim khusus. Kalau bisa titip pesan yang mulia, kalau bisa titip pesan ya bisa dimasukkan gitu. Mudah-mudahan. Ya walaupun kami tahu juga ada kendala yang memang lewat dari screening kami ya, memang pembahasan Renstra ini ya memang agak lewat gitu ya, karena sifatnya 4 tahunan kayak. 5 tahunan. Sekali lagi terima kasih yang mulia, pertemuan singkat di podcast ini sungguh luar biasa, banyak hal yang kami pelajari. Saya yakin sebenarnya banyak hal yang bisa digali dari yang mulia, dari sisi pengawasannya, kemudian dari sisi kita suri tauladan dari manajemen kepemimpinannya, kemudian dari ya bagaimana cara mengembangkan emosional terutama di ASK-nya kayak itu yang mulia. Banyak hal yang bisa, belum lagi kita bicara diskusi masalah hukum acara dan hukumnya yang mulia. Baik. Saya ya lawan yang tepat kita berbicara itu yang kita bisa diskusi yang mulia. Betul. Dan saya menemukan di sosok yang mulia. Saya berharap sekali lagi yang mulia, saya benar-benar berharap yang mulia bisa hadir kembali di kanal YouTube PA Pangkalan Kerinci ini. Sekali lagi terima kasih yang mulia. Terima kasih, saya juga terima kasih bisa dihadirkan di podcast yang luar biasa. Terima kasih yang mulia. Baik, Bisikar, demikianlah podcast kita hari ini. Sungguh perbincangan yang singkat yang luar biasa, banyak hal yang kita bisa gali dari beliau. Sebenarnya belum sempat tereksplor semuanya. Mudah-mudahan dari pembicaraan singkat ini menjadi suri tauladan kita, menjadi guide kita, terutama kita junior-junior dari beliau. Mudah-mudahan ini menjadi peluang amal pahala, amal jariah bagi yang mulia WKPTA Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Dan kami berdoa yang mulia, semoga segera keluar amanah baru yang lebih baik lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.